Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggahan. Kuta Tanggahan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja Kuta Tanggahan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Sayang, Prabu dan Ratu belum dikaruniai keturunan, sehingga ini menjadi kegelisahan Prabu, Ratu, dan juga rakyatnya. Sudahlah, Dinda. Jika aku senang seperti ini, Kanda pun ikut bersedih juga. Bagaimana aku tidak bersedih tahun-tahun kita menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Permisi Baginda, supaya Ratu tidak bersedih lagi, bagaimana kalau mengangkat anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak ingin mempunyai anak angkat. Iya, penasehat, saya pun juga tidak setuju untuk mengangkat anak. Karena menurut saya, anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Tapi Baginda, Tidak ada kata tapi. Untuk sekarang, biarkan aku berbicara kepada sang ratu. baiklah Baginda Raja, saya izin. Sudahlah, Dinda. Jangan terus bersedih. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita dikaruniai seorang anak. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, pergilah Kanda. Dinda akan terus berdoa. Hati-hati Kanda. Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Setelah 9 bulan lamanya ratu mengandung, ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Seluruh rakyat berbondong-bondong memberi ucapan selamat dan memberi hadiah untuk sang putri. Putri kita cantik ya, Dinda. Dan juga sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur karena kita dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Iya, dia juga sangat mengemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kita menamainya dengan bilang Mimi? Apakah Dinda setuju? Saya setuju-setuju saja Kanda. Permisi Baginda, ada salah seorang rakyat yang ingin bertemu Baginda, Raja dan Ratu. Ia ingin memberi ucapan selamat dan hadiah kepada anak Baginda, Raja dan Ratu. Baiklah, persilakan dia masuk, penasehat. Baiklah Baginda Ratu. Permisi Baginda Raja dan Ratu. Ya, silakan. Ada apa? Saya mewakili rakyat kerajaan ingin memberi ucapan selamat kepada Baginda Raja dan Ratu karena sudah dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Bertahun-tahun kami rakyat kerajaan dilanda kegelisahan karena Baginda Raja dan Ratu belum dikaruniai anak. Namun sekarang Baginda Raja dan Ratu sudah memiliki anak. Kami rakyat kerajaan sangat bahagia. Alhamdulillah, ini berkat doa dari rakyat kerajaan juga. Saya mewakili rakyat kerajaan ingin memberi hadiah kepada sang putri. Semoga hadiah ini sangat bermanfaat dan disukai oleh sang putri. Wah, banyak sekali. Sampaikan salam terima kasih kami ya kepada rakyat kerajaan. Baik Baginda Ratu, saya izin pamit. Tahun demi tahun berlalu. Sang putri akhirnya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik.
Namun, karena ia anak satu-satunya yang dimiliki oleh Baginda Raja dan Ratu, ia menjadi anak yang sangat manja dan terkadang omongannya pun kasar. Semua permintaannya harus dipenuhi. Jika tidak, ia akan sangat marah. Walaupun begitu, semua orang tetap menyayanginya. Ibunda, aku tidak suka dengan baju itu. Tapi nak, ini baju dari leluhur kita. Dulu ibunda juga memakainya saat seusiamu. Semua tidak ada hubungannya ibunda. Itu hanya sebuah kain. Apalagi usianya sudah berabad-abad. Aku tidak akan cocok memakainya. Aku masih muda. Kamu tidak boleh berkata kasar seperti itu, Rukmini. Kain ini memiliki arti yang sangat besar. Jika kamu perhatikan daripada liriknya ini, kain ini menggambarkan. Sudahlah ibunda. Jika ibunda terus memaksa aku memakainya, aku tidak akan hadir di pesta ulang tahunku. Akhirnya, ibunda pergi juga. Aku sudah bosan mendengar semua perintahnya. Nasihat, jika ibunda datang dan ingin bertemu denganku, jangan izinkan dia masuk. Karena hari ini, aku tidak mau diganggu siapapun, termasuk ibunda. Aku putri, bagaimana jika... Sudah diam. Jika kau tidak mau menuruti perintahku, itu artinya kau tidak takut denganku. Dan kau akan diusir dari kerajaan yang ada ini. Maaf Tuan Putri, maafkan hamba. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Para rakyat berbondong-bondong pergi ke kerajaan. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Prabu mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat ahli perhiasan. Permisi. Baginda Raja. Ya, silakan duduk Baginda. Apakah ada yang bisa saya bantu Baginda Raja? Saya ingin minta tolong. Apakah kamu bisa membuat kalung terindah untuk hadiah ulang tahun putriku yang tercinta? Tentu saja Baginda, dengan senang hati saya akan membuatkan kalung paling indah untuk putri Baginda. Silakan Baginda tunggu sebentar, saya akan membuatkannya. Ahli perhiasan pun pergi meninggalkan raja dan membuat kalung permata yang indah untuk putri raja. Ini Baginda Raja, kalungnya telah selesai. Wah, ini adalah kalung yang terindah yang pernah aku lihat. Kau membuatnya dengan sangat baik. Terima kasih Baginda, untuk sang putri saya akan membuatkan yang terbaik. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Semua rakyat datang ke pesta tersebut. Tak ada satu orang pun rakyat yang ingin melewatkan pesta termegah itu. Rombongan kerajaan pun telah sampai di alun-alun. Semua pandangan rakyat pun tertuju ke arah sang putri. Rakyat pun begitu gembira menyambutnya. Pesta ulang tahun putri pun dimulai. Seperti biasa, raja pun memulainya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Rakyatku sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Aku sangat gembira karena memiliki rakyat seperti kalian yang sangat peduli dengan kerajaan, yang terutama kepada putriku. Baiklah, untuk itu kami akan memberikan hadiah kepada putriku, Gilang Rukmini. Kemarilah. Ini adalah hadiah dari rakyat-rakyat yang menyayangimu. Bagaimana anakku? Apakah kau menyukainya? Kalung apa ini ayah anda? Kalung ini sangat jelek. Aku tidak ingin memakainya. Nak, apa yang kamu lakukan? Kau telah membuat ayah dan ibumu merasa malu. Semua orang di kerajaanku tak tanggahan menangis karena melihat Baginda Ratu menangis. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman kerajaan. Airnya keluar sangat deras dan membentuk genangan air. Semua orang ketakutan dan menyalahkan sang putri. Apa yang telah kau lakukan, Tuan Putri?
Kau telah membahayakan semua orang di sini. Lihatlah ulahmu. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar hingga menenggelamkan kerajaan. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Warna yang dihasilkan berasal dari bayangan hutan, tanaman, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna tersebut berasal dari kalung putri yang tersebar. Dan sekarang, Telaga Tujuh Warna dijadikan salah satu ikon tempat wisata yang terkenal di Jawa Barat. Pesan moral dari cerita Telaga Warna ini adalah kesombongan dan keangkuhan serta sifat manja sejatinya tidaklah baik. Pemilik sifat tersebut akan sirna oleh kesombongannya sendiri. Selain itu, kita tidak boleh menghina maupun tidak menghargai pemberian dari orang lain, karena hal tersebut sangat menyakiti orang lain. Cerita Telaga Warna ini menjadi contoh betapa kesombongan dan sikap tidak menghargai pemberian orang lain sangatlah fatal akibatnya. Selain mengakibatkan celaka untuk dirinya sendiri, sikap tersebut juga akan merugikan orang lain. Maka dari itu, selalulah berbuat rendah hati dan menghargai kepada sesama tanpa memandang miskin dan kaya, tanpa memandang besar kecilnya pemberian orang lain. Dan yang terpenting adalah kita harus tahu bagaimana cara berterima kasih kepada orang lain. Demikian drama dari kami. Sekian dan terima kasih.